Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Angga dalam kisah misteri besok malam AR Channel. Nah, kali ini gue dapat kiriman cerita dari seorang narasumber yang mengirim ceritanya lewat Instagram besok malam. Namanya Tika. Tika ini asli Sumatera dan ingin merantau ke Jakarta. Di Jakarta dia mempunyai teman yang bernama Siska. Ya karena dia di Sumatera lagi nggak ada kerjaan, dia mencoba untuk mencari pekerjaan dan bertanya kepada temannya. Kebetulan di tempat Siska bekerja ini lagi membutuhkan karyawati karena ada salah satu karyawatinya yang resign. Tak lama Tika langsung mengirim surat lamaran kerja ke tempat di mana Siska bekerja. Seminggu kemudian, si Tika mendapatkan kabar dari perusahaan tersebut kalau dia diterima. Wow, senang banget dong berarti. Setelah itu dia langsung prepare dan berangkat ke Jakarta. Esok harinya, si Tika berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Ketika sampai Jakarta, si Tika langsung menghubungi Siska dan meminta Sherlock di mana tempat Siska tinggal. Akhirnya, setelah Tika mendapatkan di mana alamat Siska tinggal, si Tika langsung memesan taksi online ke tempat kosan di mana Siska ngekos. Perjalanan kurang lebih 2 jam, si Tika nyampe di depan gerbang kosan Siska. Dan si Siska di situ seneng banget kalau temennya udah sampai Jakarta dengan selamat. Si Siska bertemu sama ibu kos dan memperkenalkan Tika. Bu, ini ada teman saya yang mau ngekos di sini. Dia datang dari Sumatera. Kebetulan dia diterima kerja di mana tempat saya bekerja. Bukannya di sini masih ada kamar yang kosong? Dan ibu bengong. Hah, ada apa dengan ibu kos? Kenapa dia bengong? Padahal kan dia bakal masuk cuan. Bukan di situ masalahnya. Ternyata Siska balik tanya, Bu, gimana Bu? Bisa nggak teman saya ngekos di sini? Oh, ibu kos langsung bilang, oh iya bisa kok Neng, maaf. Iya nanti ibu coba beresin kamar yang di atas. Kebetulan kamar itu sudah lama tidak ditempati, jadi harus ibu bersih-bersih dulu ya. Oke. Setelah itu, si Siska mengajak Tika untuk naik ke kamarnya di lantai 2. Ya, untuk istirahat sejenak karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya ibu kos itu selesai membereskan kamar yang ingin Tika tempati. Sebelum Tika masuk kamar itu, ibu kos itu memberikan kunci kepada Tika. Tapi, dengan ekspresi dan gelagat yang aneh. Dia langsung buru-buru gitu, langsung turun ke bawah. Dan Tika bertanya dengan perasaan heran, loh sis, itu ibu kos kenapa ya? Kok kayak ada perasaan ketakutan gitu? Kok dia langsung buru-buru ya? Tanpa pikir panjang, Siska bilang, mungkin ibu itu lagi banyak kerjaan, makanya dia buru-buru. Udah jangan mikir aneh-aneh. Yang penting sekarang kamu udah dapet kamarnya dan kamu istirahat. Setelah itu Tika masuk ke kamar itu dan dia istirahat. Dan pukul menunjukkan 5:30 sore. Tibalah saatnya waktu maghrib. Dan si Tika selesai mandi. Habis itu dia melaksanakan sholat maghrib. Nah di sini nih yang janggal kejadiannya. Pas lagi sholat maghrib, si Tika ini mendengar sesuatu yang aneh dalam kamar mandinya. Seperti ada orang yang mandi. Loh, bukannya di situ cuma ada Tika sendiri yang menempati tempat itu? Si Siska kan di kamar sebelahnya. Karena penasaran, si Tika coba mengecek
kamar mandi tersebut. Dan ternyata, wow, nggak ada siapa-siapa. Sitika langsung mikir, oh mungkin tetangga sebelah kamar kosku ini yang lagi mandi. Sudahlah, mungkin aku kecapean, lebih baik aku sekarang istirahat, karena besok pagi aku siap-siap mau kerja di tempat baru. Akhirnya hari sudah larut malam. Ketika itu pukul 10 malam, Sitika udah ngerasa ngantuk dan dia ingin tidur karena mungkin badannya capek. Setelah dia tidur, dia kebangun pukul 2 dini hari. Kenapa ya? Ternyata dia mendengar suara ada orang minta tolong. Dan Sitika kebangun, dia penasaran. Kok kayak ada suara orang minta tolong? Tapi di mana ya? Tidak lepas dari rasa penasarannya, Sitika coba mengintip ke tirai jendela kosan itu. Dan dia lihat dari tirai itu tidak ada siapa-siapa di luar. Kembali lagi dirasa halusinasi Tika. Mungkin gue lagi capek banget, atau memang halusinasi gue aja. Mungkin itu yang Tika rasain. Ya udah, tanpa pikir panjang, si Tika cuek, dia lanjutin buat tidur. Esok paginya si Tika bangun dan bergegas untuk pergi ke tempat kerja dia yang baru. Setelah dia mengunci kamar kosnya, dia bertemu Siska. Sis, ayo kita berangkat bareng. Oh iya, ya udah kita naik angkot ya. Kebetulan tempat kerja kita kan dekat banget sama kosan kita. Oh yaudah, ayo. Setelah itu mereka berdua menaiki angkot dan mereka nyampe di tempat kerja mereka. Mereka bekerja dan akhirnya mereka pulang. Pukul menunjukkan 4 sore. Mereka pulang tetap naik angkot. Maklum, di angkot pasti suasananya bakalan penumpangnya bakal rame, bakal sepi. Saat itu ada ibu-ibu dan anaknya juga ada di dalam angkot tersebut. Setelah melampaui perjalanan cukup lama karena macet, akhirnya Tika sampai di depan kosan mereka. Kebetulan kosan mereka itu gedungnya kelihatan dari depan lorong. Pas dia turun, anak ibu-ibu itu bilang, "Ma, itu kok ada cewek mukanya berlumuran darah ya?" Wow, anak kecil 5 tahun biasanya memang bisa melihat ya. Beda sama orang yang udah dewasa. Dengan sontak kaget, si Tika dan Siska mendengar ucapan anak tersebut. "Di mana, Dek? Kakak kok nggak lihat apa-apa ya di sini?" "Itu, Kak, ada perempuan mukanya berlumuran darah." Kembali lagi si Siska. Mungkin adik itu salah lihat. Malum anak kecil. Di sini nggak ada siapa-siapa kok. Dengan rasa penasaran si Tika, dia coba berpikir, kok aneh ya. Tapi si Siska yang cuek tadi nganggap, ya udahlah, Tik, kita ke kosan yuk, karena kita habis pulang kerja capek, jadi istirahat dan bersih-bersih. Naiklah mereka ke lantai 2 dan si Tika bilang, "Sis, aku ke kamar dulu ya, aku mau mandi karena udah sore." "Oh ya udah, aku juga mau istirahat dulu ya, Tik." Akhirnya mereka ke kamar masing-masing dan Tika membuka kunci kamar dia dan dia masuk kamar itu. Seperti biasa, setelah pulang kerja, dia langsung mandi dan bersih-bersih. Setelah itu, menunjukkan pukul 10 malam.
Dia istirahat sambil main game. Ada yang ngetok pintu. Tok, tok, tok. Sontak si Tika kaget dan jawab, "Siapa ya?" Tapi dari luar tidak ada yang menjawab. Akhirnya si Tika membuka pintu itu dan ternyata Siska. Ternyata Siska yang mengetok pintu itu. Tapi yang anehnya, di situ ekspresi Siska datar. Ditanya, Siska, ngapain? Dan Siska tidak jawab satu kata pun. Dia langsung nyelonong masuk ke arah kamar mandi. Dan si Tika kaget. "Loh, Sis, kamu mau ngapain?" Tetap tidak ada jawaban satu kata pun dari Siska. Si Tika mikir, mungkin dia lagi kebelet kamar mandi di tempat dia lagi rusak atau gimana. Ya udah, si Tika ngelanjutin rebahannya dengan main game di atas kasur. Sudah kurang lebih setengah jam, si Siska tidak keluar dari kamar mandi tersebut. Si Tika bertanya, "Sis, kamu baik-baik aja kan?" Dan tetap tidak ada jawaban dari Siska. Si Tika curiga dan dia coba mengetok pintu kamar mandi. "Sis, buka sis, kamu baik-baik aja kan?" Tetap tidak ada jawaban dari Siska. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Tok, tok, tok. Pas dibuka, loh, kok Siska? Bukannya kamu ada di kamar mandi aku? Siska menjawab, "Hah? Sejak kapan aku di kamar mandi kamu? Malah aku kesini mau nanyain kamu. Kamu lagi ngapain?" "Loh, kok gitu? Bukannya kamu dari tadi minjem kamar mandi aku? Kamu kapan keluarnya? Kok aku nggak lihat?" Siska bilang, "Keluar gimana? Aku aja baru datang ke sini ke kamar kamu. Dari tadi aku di kamar aku sendiri." Siska bilang, "Mungkin kamu halusinasi sih. Nggak mungkin aku ke kamar mandi kamu, sedangkan aku baru aja datang ke sini." "Oke deh, kalau gitu yuk kita cek siapa di kamar mandi kamu," bilang Siska. Tika dan Siska langsung menghampirin kamar mandi itu dan mengecek ada siapakah di dalam. Dan ternyata pas dibuka, kosong. Tapi ada yang aneh di kamar mandi itu. Peralatan mandi si Tika itu berantakan, seperti kayak ada yang mengacak-acak. Dan Siska bilang, "Loh, kok alat mandi kamu berantakan banget sih? Kayak ada yang ngacak-acak. Ini mungkin tikus kali ya?" Si Tika bilang, "Kok tikus? Ya enggak lah. Tadi aja nggak kayak gini kok. Kan tadi kamu yang masuk kamar mandi aku." Si Siska kembali bilang, "Aku aja baru datang ke kamar kamu, Tik. Mana ada aku ke kamar mandi kamu. Udahlah, mungkin ya kayak biasa halusinasi kamu." Ya udah, akhirnya si Tika dengerin omongan Siska. Karena udah malam banget dan mereka besok pagi tetap mau bekerja, si Siska balik ke kamarnya dan si Tika mutusin untuk istirahat dan tidur. Pukul menunjukkan jam 2 malam. Seperti biasa, Tika kebangun dari tidurnya. Karena si Tika mendengar ada suara perempuan minta tolong. Tolong. Si Tika penasaran dan dia memberanikan diri untuk mengecek ke tirai jendelanya.
Tapi tidak ada siapa-siapa. Pas dia mau balik ke tempat tidur, ada yang mengetok. Tok, tok, tok. Dan dia kaget. Dia langsung mengintip ke tirai jendela dan ternyata ada sosok perempuan dengan muka yang berlumuran darah. Dia keinget apa yang diomongin sama anak kecil di angkot tadi. Ternyata apa yang anak kecil itu lihat, Tika juga melihatnya pada saat dia membuka tirai malam itu. Dan Tika ketakutan. Dia panik dan dia bingung harus ngapain. Sedangkan di depan dia ada sosok perempuan yang mukanya penuh darah. Akhirnya Tika mengambil teleponnya dan dia mencoba menghubungi Siska. Tidak ada jawaban dari Siska. Gila nih anak. Kalau udah tidur, ada tsunami pun gak akan kebangun, apalagi gua telepon. Setelah beberapa kali Tika menelpon Siska dan tidak ada jawaban, Tika langsung kembali ke tempat tidurnya dan menarik selimutnya. Dengan rasa takut dan panik, dia mencoba untuk memejamkan matanya. Akhirnya sampailah besok pagi dan Tika kebangun. Di situ udah menunjukkan pukul 6 pagi dan Tika bergegas untuk mandi karena dia harus kerja hari itu. Ketika dia selesai beres-beres dan niat untuk pergi ke tempat kerja, dia mengunci pintu. Tiba-tiba dia dikagetkan. Ada yang menepuk pundak dia. Sontak dia kaget dan lihat ke belakang, ternyata itu Siska. Loh, kamu Sis? Tapi di situ Tika ngerasa aneh. Kok Siska diem aja ya? Kok mukanya sedikit pucat? Karena waktu udah pukul 7, akhirnya Tika, yaudah Sis, ayo kita jalan sekarang. Takut kesiangan. Akhirnya Tika buru-buru menurunin anak tangga. Pas dia lagi menurunin anak tangga, tiba-tiba ada suara yang manggil dari atas. Tika, Tik, kok kamu gak ngajakin aku sih? Buru-buru banget. Si Tika langsung melengok ke atas dan ternyata, loh, kok kamu di atas? Bukannya tadi kamu bareng aku dan kamu nyamperin aku ke kamar aku? Di situ Tika ngerasa heran apa yang dia alami pagi itu. Akhirnya mereka berdua pergi ke tempat mereka bekerja menggunakan angkot. Dan di jalan si Tika bercerita, Sis, semalam aku ngelihat sesuatu. Aku ngelihat ada perempuan yang mukanya berlumuran darah. Di situ Siska bilang, mungkin kamu hanya halusinasi kayak biasa. Gak mungkin di zaman modern kayak gini masih ada yang namanya hantu. Gak ada. Si Tika tetap bicara dan meyakinkan bahwasanya dia melihat perempuan yang mukanya berlumuran darah pada saat malam itu. Dia terus bercerita, tapi tetap si Siska tidak percaya. Satu harian full mereka bekerja dan akhirnya pukul 4 sore mereka pulang. Seperti biasa, si Tika bilang, Sis, aku kamar duluan ya, karena aku mau mandi. Bentar lagi maghrib, aku mau sholat maghrib. Ya udah, aku juga ya. Iya, akhirnya mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Akhirnya sampailah pukul 8 malam. Tiba-tiba ada yang mengetok lagi pintu kamar Tika. Pas dibuka sama Tika, ternyata
Ini bukan perempuan yang berlumur darah, bukan siapapun, hantu atau sebagaimanapun. Ini adalah Siska. Kamu sis, ngapain? Aku mau ngambil handphone aku yang kamu pinjam tadi. Loh, kapan aku pinjam handphone kamu sis? Lah, kan katanya tadi kamu mau pinjam handphone aku. Kamu ke kamar aku. Katanya kamu mau nelpon ibu kamu. Loh, aku dari tadi di kamar aku loh sis. Aku gak kemana-mana. Ini handphone aku ada. Ngapain aku harus pinjam handphone kamu? Di situ Tika heran dan bingung. Dan Siska bilang, "Ya udah, kalau gitu mana handphone aku?" Dan Tika tetap bingung, "Loh, aku nggak tahu." Dan Tika punya ide, gini aja. Coba kita miss call, otomatis kan berdering. Kalau berdering pasti ketemu. Akhirnya si Tika coba menelpon handphone Siska. Pas ditelepon, panggilannya masuk, tapi tidak ada suara. Berkali-kali Tika mencoba menelpon handphone Siska. Tetap tidak ada suaranya. Dan mereka coba mengecek kamar Siska. Siapa tahu ada di kamar Siska. Mereka berdua ke kamar Siska dan mereka mengecek, tetap tidak ketemu di mana handphone itu berada. Dan mereka kembali lagi ke kamar Tika dan mereka coba mengecek, siapa tahu ada di kamar Tika. Diteleponlah handphone Siska. Tiba-tiba kok ada suara handphone di dalam kamar mandi. Tik, itu ada suara handphone aku di kamar mandi kamu. Tuh kan, kamu yang minjem tadi. Tetap Tika bilang, "Enggak, aku enggak pinjam handphone kamu." Yaudah, ayo kita cek di kamar mandi. Pas dicek di kamar mandi, ternyata handphonenya nggak ada. Mereka berdua makin ketakutan dan bingung. Loh, kok bisa gini ya? Dan mereka duduk di tempat tidur. Pas Siska duduk di tempat tidur, dia menyentuh sesuatu. Dia menyentuh benda keras. Apa ini ya? Pas diraba, dilihat ternyata kok handphone aku ada di sini ya, Tik. Mereka berdua shock dan bingung. Kok bisa ya? Kan tadi suaranya ada di kamar mandi. Tapi kok handphonenya ada di tempat tidur kamu ya? Mereka berdua malam itu sangat ketakutan dengan kejadian itu. Akhirnya si Tika mutusin untuk numpang tidur di kamar Siska. Dan mereka berdua ngobrol dan bilang, jangan-jangan di kamar ini memang berhantu. Yaudah sis, aku tidur di kamar kamu aja ya, karena aku gak berani tidur di kamar ini. Akhirnya mereka tidur di kamar Siska. Dan pas tidur, pukul menunjukkan jam 2 malam. Di situ terdengar suara perempuan minta tolong. Tika kebangun dan dia membangunkan Siska. Sis, bangun sis. Aku dengar ada suara perempuan minta tolong. Dan Siska kebangun dan mereka berdua mengintip lewat jendela dan ternyata ada sosok perempuan yang mukanya berlumuran darah. Akhirnya Siska percaya apa yang selama ini Tika sampaikan. Dan Tika bilang, bener kan sis, apa yang aku bilang?
Dan Siska bilang, iya, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ternyata apa yang kamu bilang selama ini nyata. Mereka ketakutan malam itu, shock, dan mereka kembali ke tempat tidur dengan menutupi kepalanya dengan selimut. Kalau gue pribadi sih, kalau gue ada di situ dan di posisi itu nggak kebayang itu takutnya gimana. Dan akhirnya hari sudah pagi dan mereka bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja. Di jalan mereka berunding, ngobrol. Dan Tika bilang, sis, aku gak mau lagi ngekos di tempat itu. Kayaknya kamar itu berhantu. Dan Siska bilang, iya, aku juga gak mau. Setelah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri semalam, aku gak mau lagi tinggal di situ. Kalau gitu, kita pindah aja dari situ. Oke, imbu Tika. Pas sampai di tempat kerja, mereka berdua bertemulah dengan Ayu, teman satu kerjaan mereka, dan bilang, Ayu, kamu ngekos di mana? Ayu jawab, emang kenapa? Enggak, kita lagi cari kosan nih. Kita mau pindah kosan. Kira-kira ada yang kosong nggak di tempat kamu? Dan si Ayu langsung menelpon bapak kosnya. Setelah Ayu menelpon, ternyata masih ada satu kamar yang kosong. Hanya satu. Dan bapak kos bilang, adanya cuma satu, Neng. Kalau memang mereka mau, nanti bapak tambahin kasur satu lagi, biar bisa berdua. Dengan cepat mereka bilang, oke, gak apa-apa, yuk, kita jadi kok ngekos tempat kamu. Sampailah pukul 4 sore, seperti biasa mereka pulang kerja dan kembali ke kos. Pas sampai kos, mereka bertemu ibu kosan yang lagi duduk di bawah. Dan Siska bilang, Bu, maaf ya Bu, kayaknya kita hari ini mau pindah. Si ibu kos kaget. Loh, emang ada apa, Neng? Kok tiba-tiba mau pindah? Si Tika menjawab, sebenarnya semenjak saya di sini, saya itu sering lihat sosok perempuan yang mukanya berlumuran darah di depan kamar kos saya. Dan saya mengalami kejadian aneh di dalam kamar kos saya. Seperti ada orang mandi di kamar kos saya. Dan saya juga pernah mendengar ada perempuan malam-malam minta tolong. Si ibu cemas dan gagu. Dengan beraninya dia menjawab, maaf ya Neng, ibu baru cerita sekarang. Sebenarnya apa yang Neng Tika dan Neng Siska lihat itu memang benar. Dulu di kamar yang Neng Tika tempatin sekarang, ada perempuan yang ngekos di situ. Namanya Mita. Mita ini orangnya ramah, baik. Kalau lewat depan saya dia sering sapa. Tapi ada satu kejadian yang aneh. Setelah 2 hari, saya itu gak pernah lihat Tika lagi keluar kamar itu. Otomatis saya curiga, ada apa?
biasanya saya ketemu sama Mita. Ini kok udah 2 hari saya nggak pernah lihat Mita lagi ya. Akhirnya saya coba mengecek kamar itu, dan ternyata terkunci dari dalam. Waduh, gimana nih? Kok kayak bau busuk ya? Baunya nyengat banget dari kamar ini. Ibu itu makin penasaran dan curiga. Dia langsung panggil suaminya untuk membuka pintu itu, dan ternyata gak bisa. Akhirnya suaminya mutusin untuk mendobrak. Karena posisi suami ibu itu udah tua, ya mungkin gak terlalu punya power untuk mendobrak pintu itu. Dan ibu itu meminta bantuan tetangganya, yaitu Pak Mamat. Pak Mamat, bisa tolong saya nggak bantu dobrak pintu kamar ini? Akhirnya Pak Mamat mencoba untuk mendobrak pintu kamar itu, dan pintu kamar itu terbuka. Pas dilihat, pantesan ada bau busuk. Ternyata dalam kamar itu sudah tergeletak mayat Mita di depan pintu kamar mandi, dengan keadaan luka kepala yang terbuka dan berlumuran darah di lantai. Tragis. Setelah itu, ibu itu menelpon polisi untuk meminta bantuan, dan polisi datang, dan akhirnya jenazah Mita dievakuasi. Sampai sekarang ibu itu nggak tahu kenapa Mita bisa mati di kamar itu, dan nggak ada yang tahu. Setelah lama kejadian itu, nggak ada yang betah tinggal di kamar itu, termasuk Neng Tika, jawab ibu itu. Setelah itu, Tika dan Siska langsung pamit ke ibu kos kalau mereka mau beres-beresin barang-barang mereka. Dan ibu kos bilang, "Iya, Neng." Akhirnya Siska dan Tika pindah ke kosan baru. Dan di kosan baru mereka tidak pernah mengalami kejadian yang pernah mereka alami di kosan berdarah itu. Jadi, untuk teman-teman semua, pesannya adalah, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga diri kita dan melihat lingkungan di mana tempat kita tinggal. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Besok Malam AR Channel, agar kami bisa bercerita tentang pengalaman misteri yang orang alami di luar sana. Jangan nonton sendirian.